Diperlihatkan sebuah sarapan pagi yang diwarnai keceriaan dan kebahagiaan pada suatu keluarga di kota Denver, Colorado, negara bagian Amerika. Namun keceriaan itu seketika sirna setelah sebuah telepon berdering dan mengabarkan suatu berita. Ya, itulah dia. Keluarga yang beranggotakan seorang ayah bernama Jack Tweeney dan seorang ibu Penny Chenery serta keempat anaknya yang bernama Sarah, Kate, Chris, dan John itu mendapatkan berita bahwa ibu dari Penny meninggal dunia. Maka dari itulah mereka bersegera berangkat menuju tempat tinggal rumah duka. Saudara, kerabat, teman terlihat sudah memenuhi rumah duka. Namun Penny berusaha tegar mengabaikan itu semua dan bergegas menemui ayahnya. Terlihat Penny dan sang ayah yang kesehatannya sudah tidak baik-baik saja itu sedang memadu duka, bercerita mengenai masa lalu kebersamaan mereka dan kasih sayang seorang ibu tercinta. Scene berganti setelah sesi pemakaman. Masih di rumah duka, terlihat terjadi sebuah perdebatan mengenai ladang peternakan. Saudara Penny, Hollis, merasa karena kondisi kesehatan sang ayah yang sudah tidak karuan dan ladang peternakan kuda balap yang sudah kehilangan masa kejayaan, ia merasa keputusan yang tepat jika menjual ladang peternakan. Namun Penny terlihat bimbang dan ragu akan hal itu. Ia merasa ladang dan kuda-kuda di sana mengabarkan sebuah kenangan kebersamaan masa lalu. Perdebatan pun berakhir dengan Hollis yang kecewa karena usulannya tidak digugu. Karena itulah Penny rela berpisah sementara dengan keluarga tercinta dan tinggal di sana mengurusi ladang peternakan. Kemudian terlihat Penny yang sedang gelisah memikirkan akan langkah apa yang ia ambil terhadap peternakan. Tidak lama, seorang pembantu setia bernama Miss Ham menghampiri Penny yang sedang kebingungan. Miss Ham yang prihatin kemudian memberikan sebuah petunjuk mengenai seorang teman ayah Penny yang mungkin lebih paham mengenai perladangan. Dari situlah petunjuk demi petunjuk mulai Penny temukan. Lalu Penny pun mendatanginya. Seorang pria bernama Bull Hancock itu kemudian menyarankan Penny untuk menemui seorang pelatih kuda balap ternama yang sekarang sedang menikmati masa pensiunnya. Itulah dia, seorang pria bernama Lucien Laurin yang tidak suka ketika Penny membahas tentang balap kuda. Pria tua yang sedang bermain golf itu terlihat sudah muak mengenai itu semua, yang pada akhirnya harus membuat Penny menghela nafas dan mencari petunjuk lainnya. Tapi tidak lama ketika Lucien hendak pulang dari sana, ia mencari dan membuka sebuah buku catatan. Sebuah buku catatan yang seketika membuat pria itu berubah pikiran. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, setelah gagal pada langkah pertama, ia sudah harus dihadapkan pada tantangan kedua. Penny yang sedang mengecek berkas ayahnya menemukan jadwal taruhan koin dengan barang taruhan berupa kuda dengan seseorang bernama Ogden Phipps, salah satu jajaran orang terkaya di Amerika. Namun entah mengapa, Penny yang kebingungan pada langkah pertama terlihat lebih percaya diri pada langkah kedua. Ya, wanita itu dengan cerdas menetapkan pilihannya. Walaupun suaminya dan Hollis meragukannya, namun wanita itu dengan teguh menetapkan pilihannya pada seekor kuda bernama Something Royal. Seekor kuda betina yang akan melahirkan seekor anak kuda yang Penny yakini sebagai kuda dengan stamina yang luar biasa. Tidak hanya itu, keberuntungan pun kembali datang ketika Lucien yang sudah berubah pikiran mendatanginya dan bersedia membantu semua urusannya. Lalu datanglah hari di mana kuda itu melahirkan. Something royal's foal's on its way. See a horse being born. You've done it before. Oh, it's a boy. It's a boy. Did it 13 times. Ya, itulah dia.
seekor anak kuda yang sudah bisa berjalan sesaat setelah dilahirkan. Seekor anak kuda yang akan menjadi jagoan arena balapan. Beberapa bulan kemudian, terlihat kuda itu beranjak dewasa dan siap untuk balapan. Latihan demi latihan kuda itu lakukan. Kuda itu terlihat meyakinkan. Bahkan Penny yang dulunya ingin menjual ladang, kini malah berinisiatif membawa kembali semangat kejayaan di peternakan. Hingga pada suatu saat, ketika Miss Ham, Lauren, dan Penny sedang memantau kuda itu latihan, mereka berdiskusi mendaftarkan kuda itu dalam suatu balapan. Balapan pertama untuk membawa pulang suatu kemenangan. Namun sebelumnya, mereka membutuhkan nama julukan kuda sebagai ketentuan pendaftaran. Usulan demi usulan mereka berikan, hingga berujung pada nama yang Miss Ham usulkan. Oh, by the way, Miss Ham called something about the name for the horse. Sekretariat. Ya, itulah sebuah nama yang akan menjadi legenda di arena balapan kuda. Aqueduct Arena yang berada di Queens, Amerika. Ya, itulah arena balapan pertama untuk sekretariat membuktikan kehebatannya. Terlihat semua orang bergembira membuat harapan kepada kuda itu untuk menjadi juara. Namun, bukan kemenangan, tapi hanya sebuah pengalaman. Ya, terlihat hasil dari balapan yang mengecewakan. Hal itu membuat Lauren sangat marah, terpendam dalam rasa kekecewaan. Sebuah kekalahan yang banyak orang menganggap karena joki kuda yang kurang berpengalaman. Maka dari itulah, Penny segera mengganti joki kuda. Ya, itulah dia, Ronnie Turcotte, seorang joki kuda ternama yang berhenti karena kecelakaan di arena, sehingga membuatnya cedera. Namun Penny memaksa dan bersikeras memilih joki yang Lauren sarankan itu untuk kembali menagih kuda dan menunjukkan aksinya. Saratoga, California. Ya, itulah arena yang akan membuat sekretariat meraih kemenangan pertamanya. Kuda itu menunjukkan kemampuan emasnya. Ia berhasil menjadi juara. Bahkan setelah balapan di sana, kuda itu juga berhasil menjadi juara di balapan-balapan berikutnya. Secretariat wins by 3 lengths. Secretariat by 5 lengths. Secretariat by 8. Secretariat wins. Hingga kuda itu mendapatkan capaian sebagai kuda terbaik tahun itu karena prestasi yang telah dicapainya. Terlihat semua orang bergembira. Namun tidak lama ketika mereka berpesta, kabar buruk kembali tiba. It's your daddy. He's had a stroke. Ayah Penny terkena stroke dan tidak lama pria itu meninggal dunia. Tidak hanya meninggalkan orang tercinta, ayah Penny juga meninggalkan pajak tanah peternakan senilai 6 juta dolar Amerika yang berimbas pada semua keturunannya. Sungguh kegembiraan sementara yang disambut dengan sebuah kabar buruk yang seketika membuat Penny terluka. Terlihat keluarga itu dipenuhi kepanikan. Hollis pun memberikan usulan kepada Penny untuk menjual sekretariat yang sudah memiliki banyak pencapaian. Ya, reputasi sekretariat di arena balapan membuat harga kuda itu mengalami kenaikan. Tentu, lagi-lagi Penny menolak mentah-mentah apa yang Hollis usulkan.
Bahkan, ia berani menentang suaminya yang terlihat setuju dengan usulan yang Hollis lontarkan. Tidak hanya itu, Ogden Phipps yang mendengar kabar keluarga Chenery sedang mengalami kesulitan mengajukan penawaran yang lebih dari harga pasaran. Tapi itu semua tidak buat Penny tergiurkan. Ia tetap teguh pendirian. And they tell me that you're in a rough spot. $7 million, all cash. No, 8 million. I can't do that. Penny dan kuda itu seperti sudah memiliki ikatan. Baginya, kuda itu sudah seperti anak yang ia besarkan. Lalu wanita itu tidak diam begitu saja. Wanita itu mencari jalan keluar lainnya. Penny kemudian meminta bantuan Seth Hancock, anak dari Bull Hancock, teman baik ayahnya. Penny meminta bantuan pria muda yang lebih paham terhadap dunia persahaman itu untuk membuka dan menawarkan saham biaya peternakan kepada para investor Amerika dengan dividen bagi hasil penjualan anak kuda. Start your engines! Mr. Mellon, thank you for getting back to me. Dr. Tom, please. It's Elizabeth Hand. We will call him back later. Select opportunity. So we have 32 shares. If he gets any better, you're going to want to be in on this. I'll do. Put some thought into it, all righty? Thank you, sir. You could have her give me a call later this afternoon. Yes, Mr. Cleaver, it's lots of money. Ya, wanita itu memutuskan untuk mendaftarkan sekretariat pada sebuah ajang balapan Triple Crown Race, ajang balapan kuda terbesar di Amerika, di mana seekor kuda diharuskan memenangkan 3 balapan bergengsi dan ternama. Dengan itu, akan banyak pembeli kuda tertarik membeli anak kuda keturunan sekretariat jika kuda itu dapat memenangkannya. Namun, itu pun juga memiliki resiko yang luar biasa. Sebuah ajang balapan yang banyak pria pun ragu untuk memenangkannya. Sebuah ajang balapan di mana belum ada yang dapat meraihnya selama 25 tahun terakhir lamanya. Bahkan, orang terdekatnya pun sempat meragukan keputusannya. Sungguh, itu keputusan yang luar biasa hingga menjadi topik vital di semua media. Really true? Ogden Phipps offered you $8 million? All this talk about Secretariat. Beberapa minggu kemudian, terlihat diadakan sebuah balapan uji coba sebelum Triple Crown Race pertama dilaksanakan. Okay. Come on, man. Come on. Secretariat are starting and just 75 yards from the finish. It's angle. Namun tidak terduga, mereka mendapatkan hasil balapan yang mengecewakan. Walaupun hanya balapan percobaan, itu tetap saja membuat Penny tenggelam dalam kemarahan. Ia malu dan khawatir akan apa yang investor katakan setelah melihat hasil balapan. Tidak sampai di situ, permasalahan pun kembali datang ketika diketahui bahwa kesehatan kuda itu terserang. Terdapat infeksi pada mulut sekretariat yang mempengaruhi performanya di arena balapan. Tidak disangka, permasalahan bertubi-tubi datang yang malah menambah beban pikiran. Lucian? He's got an abscess. Namun mereka tidak diam begitu saja. Hari-hari latihan kuda mereka gunakan untuk pemulihan kesehatannya. Dan datanglah masa beberapa hari sebelum kuda itu kembali beraksi di arena. Mereka gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk latihan meningkatkan performa. Namun terlihat kuda itu akan memiliki pesaing berat di arena. Seekor kuda bernama Sham milik Pancho Martin, seorang yang berasal dari Kuba. Tidak hanya itu, walaupun kondisi kesehatan sekretariat yang sudah hampir sempurna, pola makan kuda itu masih buruk, tidak seperti biasanya. Hal itu menambah keraguan mereka. Tapi kemudian Penny
melakukan ritual yang terlihat aneh di mata. All right then. I'll see you in the morning. Tidak disangka-sangka, berkat ritualnya, keesokan hari kuda itu menghabiskan sarapan pagi pertama sejak invasi itu menyerang olehnya. Suatu keajaiban yang membuat Eddie, si peternak kuda, mengeluarkan unek-uneknya. Hey, Kentucky! And you're about to see something that you ain't never even seen before. So get ready! Kentucky Derby di Kentucky, negara di bagian tenggara Amerika. Itulah ajang balapan untuk sekretariat mulai menulis sejarahnya. Secretariat is at the back of the pack. Can't watch this. The leader is shifting Stay here and take leading this by. with you. Secretariat well back of the leaders and failing to mount a challenge. Secretariat surging past Angel Light. Pieces of the shows. It's Sham and Secretariat neck and neck. It's Secretariat at the finish. Walau terlihat sengitnya Sham dan sekretariat merebutkan posisi pertama, tapi sekretariat berhasil menunjukkan kehebatannya dan jadi juara. Hal itu pun kembali terjadi di balapan kedua di Preakness Stakes Arena, Maryland, Amerika. Kuda itu berhasil menjadi juara untuk kedua kalinya. I can't believe that's wrong. Go, Secretariat, go. After setting a new Kentucky Derby record, still looking, and they're off. And Secretariat is last again as they move. He's last. Why is he always last? But here comes Secretariat. He's moving fast, and he's going to the outside. Moving down the back stretch. Here's Secretariat at 2.5. It is Secretariat. He's coming to the wire. He licked it by 2.5. Itu membuat orang terdekat Penny mulai percaya akan keputusannya. Bahkan keluarga Penny yang menonton balapan dari televisi dibuat sangat bangga dengan kegigihan ibunya. Datanglah hari-hari menjelang balapan penentuan. Seperti biasanya, Penny dan Pancho di konversi pers yang saling melontarkan cemoohan dan kuda-kuda mereka yang sedang latihan. Kali ini, Pancho tidak ingin menelan kekalahan. Ia tidak ingin Triple Crown Race berhasil sekretariat dapatkan. Terlihat ia membuat sebuah perencanaan. Karena gaya balapan sekretariat yang menghemat tenaga di awal dan memacu kecepatan di akhir balapan, ia meminta joki kudanya untuk menyamakan kecepatan dengan sekretariat agar kuda itu kelelahan. Dengan itu, maka akan memperbesar peluang Sham untuk meraih kemenangan. We rest our horse. They push theirs. Unrested, we push them even harder. We push them until it comes apart. That's where they're weak. Berbeda dengan Penny dan Lauren yang melatih kuda itu dengan kegembiraan. Mereka hanya ingin kuda itu berlari dengan penuh kebebasan. Belmont Stakes, New York City, Amerika. Arena yang akan membuat sekretariat menuntaskan misinya. Terlihat semua mata tertuju pada sang kuda. Mereka sudah tidak sabar untuk melihat aksinya. Dan pada akhirnya Secretariat and Sham off to a surprisingly rapid pace, strongly, and now it's Sham. Sham and Secretariat. Sham pressing Secretariat even faster. Why is he going to lead? They go by. I don't know. Secretariat refusing to yield, driving forward. Sham and Secretariat pulling away at blazing speed. This is unbelievable. No horse can take this pace. Let it run, Ronnie! Let it run! Entering the final turn, Secretariat is moving like a tremendous machine.
Tidak kelelahan, kuda itu malah terlihat perkasa. Bahkan sempat membuat orang-orang khawatir akan keadaannya. Ia berlari bagaikan mesin yang luar biasa. Kuda itu berhasil memecahkan rekor dunia. Ia berhasil menyelesaikan balapan dengan waktu tercepat yang pernah ada. Maka dari itulah, sekretariat dinobatkan sebagai salah satu kuda balap terbaik di dunia. He laughs at fear, afraid of nothing. He does not shy away from the sword. He cannot stand still when the trumpet sounds.